Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarul Hidayat akan mempresentasikan tentang dari bab 9, yaitu menguraikan kebijakan politik internasional Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Duterte dikenal sebagai presiden yang sering membuat keputusan secara cepat dan meledak-ledak, seperti membatalkan pembelian helikopter Bell 412 EPI dari Kanada senilai 235 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Yang kedua, menolak tawaran Menteri Amerika untuk memberi jet tempur F-16 buatan Amerika dan menyebut pembelian jet tempur itu tidak berguna. Dan Duterte adalah sosok yang menepati janji, seperti saat kampanye pemilu ia mengungkapkan akan mengubah Filipina menjadi negara federal karena menganggap sentralisasi menyebabkan banyak provinsi berada di garis kemiskinan. Yang kedua, mengizinkan seorang presiden menjabat selama 2 periode secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini ia buktikan dengan menghancurkan motor gede dan mobil-mobil mewah yang merupakan barang sitaan ilegal, yang merupakan akan diimpor ke negara-negara Asia dengan jumlah total 800 buah dengan nilai lebih dari 75,5 miliar rupiah. Kebijakan politik Duterte di tengah krisis melawan kriminal dan pengedar narkoba. Duterte juga gencar dalam mengatasi pemberantasan narkoba melalui aparat kepolisian dan aparatur keamanan Filipina penugaskan tembak di tempat setiap gembong narkoba yang ditemui. Duterte menyebut kebijakan tersebut dengan shot to kill. Ia telah melancarkan pemberantasan narkoba sejak tahun 2016 dan telah menewaskan ribuan nyawa. Setidaknya 4.354 nyawa melayang akibat kebijakan tersebut. Para pegiat HAM menganggap apa yang dilakukan sama dengan kejahatan kemanusiaan. Namun Duterte menyangkal, ia menganggap apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan manusia dari barang mematikan tersebut. Kemudian nilai kepemimpinan ekspansionisme dalam kepribadian Presiden Rodrigo Duterte, yaitu Duterte mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016 pada usia 71 tahun. Meskipun sudah berumur, ia masih bersemangat di dunia politik. Sosoknya yang penuh kontroversi tidak mengurangi para pemilihnya sehingga ia mampu memenangkan pemilihan presiden di Filipina kala itu. Duterte berjanji dapat menjalankan tugasnya sebagai presiden meskipun dalam keadaan tidur sekalipun. Ia bertekad melakukan yang terbaik untuk bangsanya dan memberikan pelayanan secara total kepada masyarakat. Hal tersebut Duterte menggebu-gebu dalam mewujudkan janjinya, terutama dalam perang melawan narkoba, kriminal, dan korupsi. Dan ia juga bertekad kemudian kepribadian, motivasi, dan keyakinan Presiden Duterte. Presiden Duterte dikenal sebagai presiden dengan kepribadian yang secara unilateral mengambil keputusan sendiri. Ia tidak terlalu memperhitungkan pandangan dari orang-orang terdekatnya seperti penasihat pemerintahannya. Presiden Duterte bukan orang yang kebal kritik. Duterte tak segan membalas kritik yang ditujukan kepadanya. Sejumlah kritik yang ia terima, yaitu kritik dari internasional criminal court terhadap kebijakan perang narkoba yang ia kampanyekan selama masa pemerintahannya. Kemudian yang terakhir yaitu menantang batasan-batasan. Presiden Duterte adalah salah satunya presiden di Asia Tenggara yang cukup berani berkomentar keras atas dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara dan tekanan internasional. Padahal selama ini Filipina tidak pernah menentang kepentingan nasional Amerika.
di wilayah Asia Tenggara. Sebaliknya, Filipina memiliki sejarah panjang sebagai sekutu politis di wilayah Asia Tenggara. Bahkan hal ini dipertegas sejak pangkalan militer Amerika Serikat berdiam di wilayah Teluk Subic. Teluk Subic adalah kawasan strategis yang masih menjadi bagian Laut Cina Selatan. Selain itu, pemerintah Filipina sejak tahun 2014 telah mendatangani kesepakatan peningkatan kerjasama militer. Pada 28 April, kerjasama ini merupakan dampak dari semakin kuatnya dominasi dan pengaruh Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.